Selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Bu. Nggih. Maaf mengganggu waktunya. Kira-kira Pak Eko sedang sibuk apa tidak ya? Insya Allah tidak sibuk, Bu. Monggo silakan. Nggih, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Eko, boleh? Boleh, Bu, silakan. Oh iya. Nggih, kita cari tempat yang enak ya Pak buat ngobrol yang agak tenang gitu. Oke. Bisa, Bu, silakan. Mau di mana, Bu? Yang kira-kira enak, Ibu nyaman juga. Iya. Nggih, di ruang kantor aja nggak apa-apa. Nggih. Nggih. Maaf Pak Eko, saya mengganggu waktunya. Saya ingin sedikit cerita, berbagi sama Pak Eko. Ya, Begini Pak Eko, di kelas saya itu ada 3 anak yang mungkin bisa dikategorikan lambat belajar. Jadi mereka itu ketiganya sudah tinggal kelas. Tahun lalu diajar saya juga di kelas 2. Sekarang masih ketemu saya di kelas 2, tapi selama ini tidak ada perubahan sama sekali. Jadi lambat belajarnya itu mereka tidak kenal huruf, tidak kenal angka. Jadi mereka juga akhirnya tidak bisa membaca dan menulis karena mereka tidak tahu huruf dan angkanya. Begitu Pak Eko. Jadi masalahnya ada 3 orang siswa ya, Bu ya, yang sudah Ibu bimbing, ternyata anak itu belum lancar membaca ya, Bu. Iya betul Pak Eko. Ini sudah tahun kedua kan dengan saya, terus sudah masuk tengah semester kok tidak ada perubahan sama sekali. Padahal setiap pulang sekolah saya selalu memberikan tambahan untuk mereka belajar membaca, untuk mereka bisa kenal huruf, angka, begitu Pak Eko. Oh begitu. Berarti topik kita hari ini apa ini, Bu? Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan ketiga anak ini dalam hal membaca, menulis, begitu Pak Eko, dengan cara yang mungkin sedikit berbeda dari biasanya saya mengajar. Berarti topiknya meningkatkan kemampuan membaca dari 3 orang ini ya. Iya betul Pak Eko. Ya. Wah ini bagus sekali nih Bu. Nanti bisa jadi pengalaman saya ini Bu. Iya. Ngomong-ngomong ini, kira-kira Ibu sudah yang Ibu gambarkan terkait dengan rencana atau mungkin yang perlu digali atau dieksplor lagi terkait untuk pembimbingan siswa agar lancar membaca, apa yang sudah ada dalam benak Ibu? Rencana saya Pak Eko, kalau dulu sebelumnya saya memberikan bimbingan kan secara biasa gitu ya, dengan buku bacaan, mengenalkan huruf satu persatu. Nah rencana saya itu saat ini itu nanti biar mungkin agar mereka lebih tertarik lagi, saya ingin menggunakan kartu huruf Pak Eko, kartu huruf, kemudian ada kartu suku kata untuk mereka bisa merangkai kata gitu. Berarti menggunakan kartu huruf ya? Huruf, kemudian kartu angka, agar mereka tertarik dan semangat ya Bu ya? Iya betul sekali Pak Eko, soalnya kalau hanya dengan buku kayaknya mereka ogah-ogahan kayak gitu loh Pak Eko, jadi mereka seperti enggan untuk belajar. Jadi nanti rencana Ibu akan menggunakan media kartu huruf ya, menggunakan kartu angka ya dalam membimbing supaya ada peningkatan terutama lancar membaca dan berhitung ya. Iya betul Pak Eko. Nah, ini saya dalam hati ada pertanyaan ini Bu. Gimana Pak Eko? Ya, ini terkait tujuan, nah ini tujuan yang ingin dicapai dari rencana Ibu yang tadi disampaikan, apa tujuannya? Tujuannya tentu saja saya ingin anak-anak ini bisa minimal bisa kenal huruf lah Pak, A, B, C kayak gitu. Jadi ketika saya memberikan suatu pertanyaan, mungkin mereka bisa menjawab, tapi mereka tidak bisa menuliskannya. Jadi kalau mereka tahu huruf, saya bisa mendikte per hurufnya, mereka bisa mengisi sendiri begitu Pak Eko. Jadi minimal mereka kenal huruf, kemudian kenal angka begitu. Nanti pelan-pelan
kalau sudah kenal huruf dan kenal angka, mungkin mereka akan mudah untuk merangkai kata begitu Pak Eko. Oh, berarti hal yang ingin dicapai pertama itu mereka mengenal huruf dulu ya. Iya, betul sekali Pak Eko. Sebab Setelah mengenal huruf, terus mereka bisa menuliskan huruf tersebut. Iya, betul. Iya. Iya Pak Eko. Jadi itu yang ingin dicapai pertama itu ya, dengan tadi medianya kartu angka, supaya timbul motivasi dalam diri anak tersebut sehingga kemauan untuk membaca itu akan meningkat ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Eko. Nggih. Soalnya ini kan anak-anak dari 2 tahun itu kan tidak belajar ya Pak. Mungkin karena daring ya Bu. Iya, karena COVID ya Pak. Nggih, pembelajaran daring di taman kanak-kanak tidak belajar, di kelas 1 mereka tidak belajar juga, belajar di rumah tapi mungkin tidak maksimal. Kemudian naik ke kelas 2 mereka sama sekali belum kenal huruf dan angka. Kalau diturunkan ke kelas 1 lagi kan nggak bisa ya Pak Eko? Bisa, karena sudah naik, saya harus berupaya bagaimana saat tersebut bisa meningkat prestasinya. Nah, ini terkait rencana tadi, langkah-langkah apa yang Ibu sudah lakukan? Yang sudah saya lakukan Pak Eko? Ya, langkah-langkahnya. Yang sudah saya lakukan ya tentunya saya sudah memberikan bimbingan belajar kepada mereka pulang sekolah. Saya koordinasi dengan orang tua untuk bisa menjemput mereka lebih siang, sebab mereka kan kelas 2. Kalau sudah waktunya pulang, teman-temannya pulang, tentu mereka langsung ingin ikut pulang. Tapi kalau mereka dijemputnya lebih siang kan bisa, ayo daripada kalian main-main di luar, lebih baik belajar lagi sama Bu Guru, begitu Pak Eko. Jadi sejauh ini saya sudah memberikan bimbingan. Oh gitu, berarti langkah-langkahnya sudah melakukan koordinasi dengan wali murid. Selanjutnya saya juga ini Pak Eko sudah menentukan jadwal kegiatan biar mereka bisa tepat waktu gitu. Jadi di hari ini mereka harus pulang siang, kemudian hari apa lagi begitu Pak Eko. Jadi tidak bisa tepat sesuai jadwal begitu. Berarti Ibu sudah membuat jadwal ya, jadwal bimbingan ya? Iya, jadwal bimbingan untuk anak-anak. Begitu nggih. Terus kemudian juga mungkin sudah izin dengan kepala sekolah terkait jadwal itu, Bu? Nggih, sudah Pak Eko. Iya. Soalnya saya juga kan ada tugas tambahan di luar mengajar. Jadi saya kepada kepala sekolah juga sudah menyampaikan bahwa saya ingin menambah jam untuk anak-anak ini karena mereka belum bisa baca tulis. Jadi mohon untuk diizinkan saya selesai pembelajaran itu lebih siang begitu Pak Eko. Wah, ini bagus sekali nih Bu. Langkah-langkahnya nih bagus sekali, sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali murid, agar tidak ada miskomunikasi gitu ya. Iya, betul sekali Pak Eko. Akan bimbingan sehingga bisa lancar nggih. Iya, harapannya seperti itu. Sangat mendukung sekali Bu ini langkah akan dilaksanakan. Kemudian perasaannya Bu, perasaan ketika langkah-langkah tersebut bisa berhasil Bu, perasaan Ibu bagaimana? Apabila langkah-langkah yang saya rencanakan ini bisa berhasil, kemudian anak-anak ada peningkatan yang signifikan begitu, tentunya saya merasa senang ya Pak Eko, karena permasalahan ini terpecahkan, anak-anak sudah bisa minimal mereka ada peningkatan gitulah. Jadi saya merasa senang. Saya merasa selama ini itu tertantang sekali Pak Eko dengan ketiga anak ini, kok tidak ada peningkatan sama sekali, apakah betul di rumah sama sekali tidak ada dukungan dari orang tua begitu loh Pak Eko. Jadi saya coba untuk menggali potensi mereka di sekolah ini, mudah-mudahan bisa begitu. Tentunya kalau ini berhasil, senang sekali Pak Eko. Oke, berarti Ibu merasa senang ya, merasa tertantang untuk bisa melakukan bimbingan ya dengan rencana-rencana yang sudah disiapkan, nggih? Nggih. Oh, nggih. Iya, betul sekali Pak Eko.
Oke, bagus sekali nih. Nah, kira-kira apa ada yang perlu ditingkatkan lagi mungkin dari perencanaannya atau mungkin dari medianya atau mungkin eh, dari persiapannya, Bu? Oh iya. Kalau yang saya rencanakan itu kan menggunakan kartu huruf kan kartu angka ya Pak Eko. Saya Kartu sudah huruf, nggih. mempersiapkan itu, nggih. Kemudian mungkin saya juga membutuhkan dukungan dari bantuan dari guru kelas 1 nggih Pak Eko. Biasanya kan kalau kelas 1 punya banyak media, punya banyak metode untuk mengajarkan angka dan huruf kepada anak agar lebih cepat mudeng gitu. Mungkin bisa berkolaborasi kali ya Pak dengan guru kelas 1 nggih Pak. Berarti nanti Ibu akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru kelas 1 ya, Bu ya, terkait Nggih, rencana ini ya, Bu ya. nggih sepertinya Nah, itu akan sangat membantu nggih Pak Eko nggih. wah, bagus sekali nih, Bu. Nanti saya doakan mudah-mudahan lancar ya, Bu ya, Nggih, rencana amin. Ibu Nggih, untuk terima melakukan kasih Pak bimbingan Eko. ya. Nggih. Ya, Nggih. bagus sekali nih, Bu. Nah, dari rencana Ibu dan persiapan tadi ada yang membantu ya dari guru kelas 1 ya, Bu ya. Nggih. Nggih, saya Nah, berharap mereka berkenan untuk membantu saya, Pak. Soalnya memang betul-betul ini kayak mengajar TK gitu loh, Pak. Mengenalkan dari awal lagi begitu. nanti terkait itu nanti guru kelas 1 akan membantu terkait perencanaan mungkin ya, Bu ya. Nggih, betul. Perencanaan persiapannya mungkin Persiapannya, kemudian juga medianya mungkin ya, Pak. medianya ya, Bu ya. Nggih, Oh, medianya yang sangat perlu itu medianya. medianya ya, Bu ya. Nggih. Wah, ini menarik sekali, Bu, ini. Rencana aksi yang akan dilakukan itu menarik sekali. Saya sangat mendukung sekali. Nggih, terima kasih. Kemudian, ya, sama-sama, Bu. Dari diskusi kita ini, Bu. Nah, dari diskusi kita, ini tadi dari awal sampai akhir. Nah, yang didapatkan dari aksi nyata yang akan Ibu lakukan apa? Yang didapatkan. Nggih, dari diskusi ini ya Pak Eko ya. Dengan adanya ketiga anak itu yang saya anggap lambat dalam belajar, nggih Pak Eko. Kemudian saya setelah berbincang dengan Pak Eko ini, saya mengutarakan ingin menambah jam pelajaran untuk mereka dengan media kartu huruf dan kartu angka. Kemudian Pak Eko mendukung, jadi saya lebih bersemangat tentunya untuk melaksanakan aksi nyata ini dengan segera. Soalnya ini sudah tengah semester, kayaknya kalau ditunda-tunda nanti mereka tambah susah lagi belajar. Karena sudah kelas 2, materinya juga sudah semakin berat, jadinya baca tulisnya itu memang harus betul-betul di drill lagi gitu Pak Eko. Jadi saya ingin cepat-cepat menerapkan praktek ini untuk menerapkan penggunaan kartu huruf dan kartu angka pada saat bimbingan kepada ketiga anak ini Pak Eko. Berarti Ibu merasa tertantang ya, bersemangat ya setelah kita berdiskusi akan segera melaksanakan aksi nyata ini ya, Bu ya. Segera mungkin Pak Eko, saya sangat bersemangat. Pokoknya sesegera mungkin lah, mudah-mudahan anak-anak ini cepat, ibarat telur itu cepat pecah kayak gitu ya Pak Eko ya. Pecah ya, cepat. Sudah ibaratnya tidak sabar untuk segera melaksanakan aksi nyata ini ya, Bu ya. Iya, betul sekali Pak Eko. Bagus sekali nih, Bu. Semangat sekali nih, Ibu. Nah, dari diskusi kita, coba kita review sebentar ya, Bu ya. Dari iya, Pak. Atau kita simpulkan dari awal sampai akhir terkait topik kita hari ini, Bu ya. Kira-kira reviewnya apa ini, Bu ya? Yang kita diskusikan. Setelah berdiskusi dengan Pak Eko, berarti sekarang ini yang jelas untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca dan menulis, saya akan melakukan bimbingan dengan menggunakan kartu huruf dan kartu angka.
yang akan saya lakukan pertama kali adalah membuat jadwal untuk anak-anak, kemudian berkoordinasi dengan wali murid agar mereka mau mendukung ya Pak, karena walau bagaimanapun pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja ya, tapi di rumah juga perlu dukungan. Kemudian yang ketiga, saya minta izin koordinasi dengan kepala sekolah tentunya terkait jam tambahan ini agar tidak mengganggu jam kerja yang lainnya. Selanjutnya saya juga mohon dukungan, kemudian akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 terkait media dan metode yang mungkin lebih mudah diterapkan untuk mengenalkan angka dan huruf kepada ketiga anak ini, Pak Eko. Oke, berarti Ibu sudah memiliki gambaran ya terkait perencanaan, mungkin pelaksanaannya nanti, kemudian sudah berkolaborasi, sudah berkoordinasi dengan wali murid, dengan kepala sekolah ya Bu ya? Iya Pak. Oh, bagus sekali nih Bu, rencananya saya sangat mendukung ya rencana Ibu ini, sudah bagus sekali untuk meningkatkan kemampuan membaca dari 3 orang siswa di kelas 2 ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak Eko. Ya berarti ini diskusi kita kayaknya sudah selesai Pak ya Ibu ya? Oh nggih Pak Eko, terima kasih sekali ya Pak Eko. Saya merasa terbantu sekali setelah sharing dengan Pak Eko. Saya jadi lebih bersemangat. Pokoknya sesegera mungkin minggu depan lah. Tidak perlu menunggu lama-lama setelah saya membuat persiapannya, alat peraganya, saya akan segera langsung menerapkan kepada ketiga anak ini. Mudah-mudahan harapan saya berhasil sesuai dengan yang saya inginkan ya Pak Eko. Ya, terima kasih Ibu. Ya, yes. Saya juga ini mendapat pengalaman dari Ibu yang Ibu sampaikan hari ini. Saya juga pengalaman karena saya juga guru kelas 3 Bu, kelas rendah. Yes. Mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan saya bisa terapkan ya Bu. Yes. Kita sama-sama berbagi lah, sama-sama sharing untuk terkait dengan pembelajaran, itu terutama untuk meningkatkan hasil membaca ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Eko. Terima kasih sekali atas waktunya nggih Pak Eko nggih. Sama-sama Bu, mohon maaf ya kalau ada salah kata ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak Eko. Terima kasih. Ya. Saya lanjutkan pekerjaan saya nggih Pak Eko nggih. Ya monggo Bu. Kalau butuh support silakan Bu, hubungi saya ya Bu ya. Nggih, nanti saya akan segera menghubungi Bapak kalau misalnya ada perkembangan tentang program saya ini nggih Pak Eko nggih. Oke, terima kasih Bu. Saya juga mohon diri ya Bu, masih ada urusan di kantor ya Bu. Oh nggih, terima kasih Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Sama-sama Ibu. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik Bu. Iya, sehat? Siang, Bu. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat Bu. Ini ya, ini mohon maaf Bu. Saya mau berbincang-bincang dengan Ibu. Kira-kira ada waktu apa tidak Bu? Oh ada Pak, silahkan. Gimana? Kira-kira ada hal apa yang mau dibicarakan ya Pak? Kok saya jadi penasaran sekali ya? Ini saya mau berbincang-bincang terkait pembelajaran. Kita di taman aja Pak ya Bu ya, agar lebih rileks, kita lebih santai lah bicaranya. Oh iya, boleh, monggo. Silakan Bu. Iya, silakan. Terima kasih ya Bu. Iya. Ini Bu, saya mau cerita. Oh iya, cerita tentang apa ya Pak? Ya, mengajar kelas 3. Oh iya. Di kelas itu ada 3 orang siswa, padahal saya sudah berusaha untuk melakukan bimbingan. Ternyata dari 3 siswa itu sampai hari ini belum bisa membaca. Oh iya. Bisa membaca, kenal huruf pun belum. Bahkan kalau misalnya disuruh membaca, anak tersebut tidak mau Bu. Oh gitu. Ya tidak mau. Iya. Berarti di kelas Bapak itu ada berapa anak ya Pak yang belum kenal huruf dan belum bisa baca? Ada 3 Bu. Ada 3. Iya. Belum bisa membaca. Ya, bahkan mereka tidak mau membaca kalau saya suruh. Padahal saya setiap pagi kan biasanya ada literasi suruh membaca.
apa yang mereka sukai, mungkin bisa dari komik, mungkin dari buku yang lain. Dan juga pulang biasanya saya suruh membaca. Kalau misalnya belum kenal huruf satupun, biasanya saya juga melakukan bimbingan pada mereka. Tetapi mereka biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan. Nah, ini saya ingin sharing dengan Ibu. Oh iya, kira-kira Pak Eko, kenapa kok anak-anak itu nggak mau nih Pak? Kenapa tidak mau membaca? Apakah karena malu atau karena apa ya Pak Eko? Untuk anak yang tidak mau membaca itu karena begini Bu, mungkin malu Bu, karena setelah sampai ini sudah hampir pertengahan semester, mereka belum bisa membaca, sehingga kadang suruh membaca malu, tidak mau. Oh, nggih. Malu sama temennya nih Pak Eko nggih? Terus sama temennya. Oh iya. Padahal saya sudah berusaha, kadang saya beri bacaan yang menarik, tetapi mereka tidak mau. Nah, ini kira-kira bagaimana caranya Bu? Saya ingin tahu ini. Oh iya. Kelas rendah juga ya Ibu ya? Iya betul sekali, saya juga kelas 2 nggih. Berarti obrolan kita ini Pak Eko ingin meningkatkan kemampuan anak dalam hal membaca ya Pak Eko nggih? Ya betul Bu. Iya. Diskusi kita jadi meningkatkan kemampuan membaca, khususnya di kelas saya, di kelas 3 ya Bu ya. Di kelas 3 nggih. Ya. Kira-kira ukuran keberhasilan yang Pak Eko inginkan itu seperti apa nggih Pak Eko? Apakah mereka harus lancar membaca atau bagaimana ya Pak Eko? Kalau ukuran untuk keberhasilan saya tidak terlalu jauh Bu. Yang penting mereka mau membaca. Ya, ketika disuruh membaca mereka mau, kemudian tahu percaya diri, punya motivasi, minimal yang mengenal huruf. Oh iya. Minimal mengenal huruf itu sudah termasuk ada peningkatan Ibu. Yang saya harapkan itu sementara untuk pertama yang saya laksanakan. Oh iya Pak Eko. Berarti tidak perlu lancar membaca ya Pak. Yang penting mereka kenal huruf, kemudian ada keinginan untuk membaca ya. Kemudian percaya diri gitu ya Pak Eko ya. Ya betul Bu. Karena dengan mengenal huruf nanti anak tersebut punya motivasi sehingga lambat hari, lambat bulan mereka akan memiliki kemampuan untuk mau membaca per suku kata, per kata, nah bahkan sampai nanti bisa satu kalimat ataupun sampai beberapa kalimat seperti itu Ibu. Oh iya betul sekali Pak Eko. Kira-kira sejauh ini yang sudah Pak Eko lakukan apa ya Pak Eko? Untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca. Saya sebenarnya sudah saya lakukan yang ini keinginan saya yang akan saya rencanakan untuk meningkatkan 3 orang siswa itu, yaitu dengan bahan bacaan yang bergambar Bu, yang bergambar supaya mereka tertarik Ibu, sehingga punya motivasi untuk mau membaca Bu. Oh iya. Yang jadi ada gambarnya, kemudian ada huruf juga seperti yang dulu Bu, ketika itu ada namanya buku lancar membaca, itu ada gambar, kemudian ada huruf, itu ini Budi, ini Bapak Budi. Oh iya. Ini Budi, seperti itu Bu. Oh iya. Seperti zaman dulu kita ya Pak Eko ya. Ada buku bergambar, kemudian ada huruf suku kata ya. Jadi mereka bisa membacanya walaupun diejang ya Pak Eko nggih. Betul ya. Eja. Itu rencana saya itu Bu. Jadi nanti anak-anak yang 3 orang itu saya beri bacaan yang bergambar, mereka akan tertarik sehingga mau membaca. Wah, ini bagus sekali nih bukunya begitu. Nah, akhirnya mereka mau kemudian mau mengeja, ya minimal mengenal huruf dulu, kemudian mengeja. Setelah itu membaca per suku kata Ibu. Itu rencana yang akan saya lakukan itu Bu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan membacanya, minimal yang mengenal huruf dulu begitu. Iya. Menarik sekali ya Pak Eko ya caranya, sudah dengan buku bergambar yang membuat anak-anak jadi tertarik untuk apa sih ini bacaannya begitu ya Pak Eko. Jadi mereka mau membuka bukunya, kemudian mau mengenal huruf gitu nih, belajar.
Iya, betul. Kira-kira dari rencana yang Pak Eko akan laksanakan itu, kira-kira ada hambatan atau kendala tidak Pak Eko dalam menerapkan kegiatan itu Pak Eko? Untuk kendala atau hambatan itu pasti ada Ibu. Tapi saya juga punya rencana, punya gambaran untuk supaya hambatan tersebut tidak terjadi dan bisa saya atasi, yaitu dengan tadi menggunakan buku bacaan yang bergambar. Misalnya yang kemarin gambarnya hanya berwarna hitam putih. Nah, kemudian ketika di lain waktu saya beri gambar yang warnanya bagus, yang berwarna. Kemudian juga yang menggunakan gambar-gambar komik. Mereka kan akan suka dengan itu, Bu. Betul sekali Pak Eko. Kira-kira untuk melaksanakan rencana itu Pak Eko butuh bantuan atau tidak? Kira-kira siapa yang menurut Pak Eko bisa membantu Pak Eko untuk melaksanakan rencana Pak Eko itu? Kalau saya yang jelas, saya yang pertama akan membuat jadwal dulu, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali murid yang 3 orang itu. Ketika nanti ada tambahan pelajaran atau jam bimbingan, mestinya anak tersebut pulangnya agak siang, sehingga orang tuanya akan mengetahui. Bahkan saya juga meminta dukungan mereka supaya di rumah juga untuk diberi motivasi, diberi dorongan supaya ada peningkatan dalam hal membaca. Kemudian juga saya berkolaborasi dengan guru kelas 1 yang sudah berpengalaman terkait bagaimana cara anak tersebut bisa membaca begitu. Oh iya, berarti Pak Eko sudah merencanakan ini dengan baik ya Pak Eko, akan membuat jadwal, kemudian berkoordinasi dengan wali murid, ya, kemudian berkoordinasi juga dengan kepala sekolah, begitu nggih? Dan sudah menghubungi guru kelas 1 untuk berkolaborasi ya Pak Eko? Iya, betul. Sepertinya itu sangat menarik ya Pak Eko, nggih. Jadi rencana yang Pak Eko susun itu sudah sangat tertata ya Pak Eko, nggih? Iya, betul Bu. Saya sudah merencanakan dari medianya tadi yang menggunakan buku bacaan yang bergambar, kemudian juga bervariasi, ada yang hitam putih warnanya, ada yang berwarna, kemudian yang ada menggunakan komik. Iya. Juga saya tidak lupa juga berkoordinasi dengan guru kelas 1 terkait mungkin perencanaan bagaimana nanti, kemudian juga mungkin dari medianya mungkin apakah ini cocok bisa meningkatkan anak tersebut untuk lancar membaca, itu nanti saya juga akan berkoordinasi, bahkan saya mintai untuk menilai atau mengevaluasi apa yang akan saya laksanakan Ibu. Oh iya, wah sudah menarik sekali itu Pak Eko. Saya sangat mendukung kegiatan Pak Eko itu sudah betul-betul tersusun secara rapi ya Pak Eko, dari perencanaan, dari medianya, kemudian kerjasamanya dengan guru lain ya Pak Eko nggih. Semoga apa yang Pak Eko harapkan juga bisa terwujud ya Pak Eko. Iya, amin. Kira-kira kapan itu Pak Eko akan menerapkan rencana yang sudah tersusun matang itu Pak Eko? Untuk rencana yang akan saya laksanakan itu kapan waktunya? Ini saya akan langsung melaksanakan Bu. Ini saya tertantang sekali setelah berbicara dengan Ibu, saya merasa tertantang. Ingin langsung melaksanakan aksi nyata yang akan saya rencanakan tadi. Oke, jadi lebih bersemangat ya Pak Eko ya untuk cepat-cepat melaksanakan. Iya betul sekali Pak Eko. Kemudian ini Pak Eko, saya mau tanya, harapannya Pak Eko setelah melaksanakan rencana ini, kira-kira harapannya Pak Eko apa ya Pak Eko? Ya, harapan saya terkait rencana aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, yaitu peningkatan lancar membaca kepada ketiga anak tersebut, minimal mengenal huruf, kemudian nanti untuk tahap selanjutnya mereka mengenal membaca
huruf per suku kata, kemudian per kata, bahkan nanti endingnya adalah bisa lancar membaca satu kalimat, bahkan bisa membaca satu paragraf, dan yang akhirnya bisa lancar membaca semuanya, Bu. Iya, betul sekali. Berarti Pak Eko ingin yang minimal mereka kenal huruf dan bisa membaca suku kata, per kata, kalimat gitu ya Pak Eko ya. Ada peningkatan ya Pak. Ada peningkatan kemampuan membacanya, Bu. Iya, betul sekali. Ini huruf saja belum tahu. Nah, ini saya bingung ini. Mau tanya kepada siapa? Alhamdulillah ini Ibu ada kesempatan dan waktu saya bisa berbincang-bincang, memiliki gambaran apa yang saya rencanakan ya bisa terwujud. Akhirnya harapan saya adalah bisa meningkatkan kemampuan membaca pada 3 anak tersebut. Iya betul sekali Pak Eko. Rencana yang Pak Eko utarakan tersusun itu sudah sangat bagus sekali Pak Eko. Saya juga sangat mendukung. Soalnya sudah kelas 3 nih Pak Eko, membaca itu kan penting ya Pak Eko nggih. Iya. Syarat naik ke kelas 4 kan harus lancar membaca. Nah, sekarang betul sekali. Apalagi terkait dengan pembelajaran ya, kadang di bahasa Indonesia terutama, karena ada bacaan. Nah, mengenal huruf saja belum tahu, apalagi disuruh membaca. Nah, itu anak akan kesulitan. Iya, betul. Iya, betul sekali Pak Eko. Apabila yang Pak Eko harapkan itu terwujud, anak-anak ini berhasil, bisa baca gitu, kira-kira perasaan Pak Eko bagaimana ya Pak Eko? Perasaan saya ya, saya merasa senang Bu, merasa puas dengan apa yang saya lakukan itu ada manfaatnya terhadap 3 anak itu. Minimal yang mengenal huruf, kemudian nanti bisa membaca suku kata, membaca per kata, bahkan per kalimat Ibu. Jadi saya merasa puas Bu. Kalau ada 3 anak itu berarti saya tidak punya beban terkait masalah anak, yaitu terkait pembelajaran, terutama yang membaca Bu. Jadi saya merasa puas sekali Bu, kalau bisa melaksanakan, bisa terwujud, bisa berhasil ya Bu. Iya, berarti Pak Eko akan merasa sangat senang dan puas ya Pak Eko kalau anak-anak yang kurang lancar ini kemudian pada akhirnya bisa membaca ya Pak Eko. Iya betul Bu. Pak Eko, dari perbincangan kita ini kira-kira apa yang Pak Eko peroleh? Dari perbincangan ini ya Bu ya, yang saya peroleh dapat Pak Eko simpulkan apa? Ya, yang saya peroleh dari awal yaitu dari persiapannya, yaitu tadi saya tujuannya adalah meningkatkan kemampuan membaca pada 3 anak di kelas 3. Ya, dengan menggunakan media yaitu bacaan yang bergambar, yang bervariasi. Tadi ada yang hitam putih, kemudian yang berwarna, kemudian juga ada yang buku bacaan berkomik, gambar-gambar komik, untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan percaya diri 3 anak tersebut, sehingga mereka mau membaca, mereka sadar, sehingga bisa melaksanakan untuk membaca setiap hari, yang otomatis nanti akan saya bimbing mereka supaya mereka bisa berhasil, dan nanti endingnya adalah tujuannya adalah bisa lancar membaca. Iya. Gitu. Jadi tujuannya agar lancar membaca ya Pak Eko, dengan tadi medianya ada buku bergambar, kemudian gambarnya hitam putih dan warna-warni ya Pak Eko, sangat menarik sekali ya Pak Eko ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Saya mendukung sekali kegiatan yang akan Pak Eko rencanakan ini. Mudah-mudahan bisa berhasil di kelas 3. Soalnya sekarang memang anak-anak intinya harus bisa baca nih Pak Eko. Terima kasih Bu, ini terima kasih atas dukungannya Bu. Ini saya menjadi banyak gambaran ini Bu. Setelah diskusi dengan Ibu, memiliki gambaran apa yang akan saya rencanakan, apa yang saya lakukan itu akan tergambar jelas di sini Bu. Oh iya, jadi tidak bingung lagi apa yang harus saya lakukan, apakah rencana saya bisa terwujud. Nah, ini setelah berbincang dengan Ibu saya merasa lega Bu, merasa lega, ingin segera melaksanakan Bu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi Pak Eko setelah ini akan segera melaksanakan ya Pak, jangan ditunda-tunda ya Pak. Pokoknya
hal baik harus dilaksanakan secepatnya nggih Pak Eko, apalagi Betul, untuk betul. anak-anak. Iya. Ya, betul. Kira-kira ada lagi yang bisa saya bantu Pak Eko? Mungkin saya ingin terkait media Bu, ini Iya. apakah kira-kira media yang saya rencanakan itu bisa mungkin ada sharing atau berbagi yang terkait media Bu, mungkin tadi kan Oh, sudah saya menggunakan media bergambar yang bervariasi, dan ada menggunakan komik lah. Kira-kira Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran kepada saya lagi Bu. oh iya, jadi Pak Eko tadi sudah memilih medianya itu buku ya Pak Eko? Buku atau bergambar ya. iya, buku bergambar dan gambarnya itu ada yang hitam putih, ada yang Berwarna. warna berwarna nggih. Mungkin bisa ditambahkan dengan kartu suku kata nggih Pak. Kartu Mereka suku sudah kata ya Bu ya. mereka Ya, sudah ya. mengenal huruf, akhirnya mereka bisa merangkai suku kata menjadi kata begitu Pak Eko. Oke, berarti ini suku kata ya Bu ya. Ini bagus sekali nih Bu, masukan bagus sekali nih. Nanti akan saya masukkan ke rencana saya ya Bu ya. Berarti medianya suku kata ya Bu ya. Iya, sepertinya itu bisa mendukung ya Pak Eko nggih. Oh, berarti dari huruf ya Bu ya. Dari huruf, kemudian nanti menggunakan kartu suku kata ini, anak tersebut bisa mengenal atau membaca suku kata ya Bu ya. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan ya Pak Eko. Nah, ini terima kasih Bu, masukannya ini bagus sekali nih Bu, terkait medianya ini. Ini saya merasa tertantang sekali nih malah ini setelah tahu ini. Jadi semangat nggih Pak Eko. Jadi semangat sekali nih, saya semangat sekali. Oh iya, nggih Pak Eko. Ya nanti setelah ini berarti Pak Eko akan mempersiapkan segala sesuatunya nggih Pak Eko nggih untuk segera diterapkan di kelas. Ini terima kasih sekali Bu ini atas waktunya ini Bu. Nggih, sama-sama Pak Eko. Saya juga setelah berbincang dengan Pak Eko, saya punya gambaran untuk pembelajaran meningkatkan anak dalam hal membaca ya Pak Eko. Ada gambaran cara yang Pak Eko gunakan itu bisa diterapkan mungkin di kelas yang lain ya Pak Eko nggih. Iya betul Bu. Nggih. Ya ini kayaknya terima kasih nih Bu waktunya. Mohon maaf ya mengganggu Bu ini. Mboten nggih. Saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak Eko. Saya juga dapat masukan akhirnya nggih. Semoga apa yang Pak Eko rencanakan bisa berhasil dan nanti kalau ada peningkatan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak Eko ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Saya selalu mesti minta support Ibu. Nggih. Mudah-mudahan. Nggih. Semoga sukses ya Pak Eko dengan anak-anaknya. Ya. Nggih. Terima kasih ya Bu ya. Salam buat keluarga ya. Sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.